Ya, selamat pagi Bu Salma. Pagi Pak. Ya, saya benar Bu Salma mau akan melaksanakan pembelajaran ya yang disupervisi oleh saya. Betul Pak. Ya, baik. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Ini Bu Salma, rekan sejawat saya. Saya Raimundo Subrian Prasetyawan, calon guru penggerak angkatan 10 Jakarta Pusat. Ibu Salma, rekan saya adalah guru kelas 5 di SDN Sumur Batu 01 Pagi. Hari ini Bu Salma kita akan sebelum supervisi di kelas, kita akan melaksanakan percakapan praobservasi. Nanti saya akan amati proses pembelajaran yang dilaksanakan bersama di dalam kelas. Ya, kemudian adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Salma lakukan. Dan mengapa kita sebelum supervisi melaksanakan percakapan praobservasi ini? Karena sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberi pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, untuk itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Salma. Yang pertama, untuk pelajaran nanti Bu Salma akan mengajar mata pelajaran apa, kemudian materi apa? Untuk yang akan saya ajar nanti, pada saat supervisi saya akan mengajar mata pelajaran IPAS di materi cermin dan mata. Ya, baik. Materi cermin dan mata ya. Nah, kemudian dari materi tersebut, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran tersebut? Baik Pak, berdasarkan rencana pembelajaran yang sudah saya buat, yang pertama tujuannya yaitu saya harap siswa mampu mengidentifikasikan jenis-jenis cermin, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Yang kedua, saya harap siswa dapat memahami fungsi cermin-cermin tersebut dan penerapannya dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, baik. Jadi ada tujuannya dua ya Bu ya? Ya. Dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti ya. Nah, kemudian saya ingin bertanya, apa saja area pengembangan yang ingin Ibu capai ya saat nanti dilakukannya observasi? Baik, area yang ingin saya capai yaitu yang pertama pengetahuan dan keterampilan. Di area pengetahuan, saya ingin anak-anak dapat membedakan jenis-jenis cermin dan pemanfaatannya. Untuk area keterampilan, siswa itu saya harap dapat membedakan besar kecilnya pupil teman sekelompoknya dan warna pupil teman sekelompoknya. Oke, selain itu untuk diri saya sendiri, saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam menguasai kelas pada saat kerja kelompok. Ya, baik. Terima kasih Bu Salma. Jadi itu pengembangan yang akan dicapai ya, yang diharapkan ingin dicapai saat pembelajaran nanti. Kemudian, nah saya dengar ya, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pengembangan dan strategi pembelajaran, model atau metode pembelajaran yang Bu Salma siapkan. Baik Pak, strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian pembelajaran kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan, keaktifan siswanya, dan untuk model saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. PBL ya Bu ya? Iya Pak, untuk metodenya mungkin saya akan menggunakan diskusi, tanya jawab, dan juga penugasan. Ya, baik. Jadi rencana yang Ibu terapkan ya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional menggunakan model PBL. Betul, Pak. Dan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan tanya jawab ya Bu ya. Betul. Kemudian untuk media pembelajarannya, ya, media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan? Media yang akan saya gunakan seperti slide PowerPoint dan juga KPD siswa untuk
sudah Ibu Salma siapkan. Nah, kira-kira kapan Ibu Salma akan melakukan pembelajaran, hari apa, jam berapa? Di hari Selasa Pak, pada jam ketiga. Dari jam pertama sampai jam ketiga maksudnya. Ya, baik. Jadi Selasa depan ya di kelas 5 jam pertama sampai ketiga ya Bu. Saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, setelah Ibu melakukan observasi dan pembelajaran dalam kelas, kita akan melaksanakan percakapan terakhir, yaitu pasca observasi, dan yang akan ada pengajar praktik. Nah, jadi kita dalam percakapan pasca observasi akan membahas apa saja yang sudah Ibu Salma lakukan. Siapa tahu ada refleksi atau evaluasi yang bisa berguna untuk perbaikan di masa yang akan datang. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bu Salma sudah dapatkan dari percakapan kita kali ini? Baik, kiranya setelah percakapan ini saya sudah dapat gambaran Pak, apa yang saya gunakan, media yang saya gunakan, semua itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Mungkin begitu cukup ya Pak untuk percakapan hari ini. Ya, baik. Terima kasih Bu Salma untuk waktunya sudah berbincang di percakapan observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas Ibu ya, di kelas 5 di Selasa depan. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca. Terima kasih Bu Salma. Selamat pagi. Pagi Pak. Selamat pagi Bu Salma. Pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, baik. Terima kasih ya Bu Salma. Tadi Bu Salma sudah melakukan pembelajaran ya, dan saya mengobservasi, saya mengamati pembelajaran yang dilakukan Bu Salma di kelas 5. Nah, begini, saya mau bertanya, bagaimana perasaan Bu Salma ketika melaksanakan pembelajaran di kelas? Pada saat melakukan pembelajaran di kelas, tentunya saya merasa senang ya Pak. Ya, senang ya Bu ya. Nah, izin bertanya lagi ya Bu, adakah hal-hal yang sudah baik yang dilakukan pada proses pembelajaran di kelas? Dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan, jelas tentunya metode yang saya lakukan ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya mungkin meningkatkan keterampilan sosial siswa, sedangkan kekurangannya yaitu dalam metode yang saya lakukan ini kita butuh waktu yang cukup lama ya Pak. Ya baik. Kemudian untuk skala, kira-kira Bu Salma memberikan skor berapa nih antara 0 sampai 10? Ibu Salma ada di posisi berapa? Skala kira-kira 7 sampai 8 mungkin Pak. Oh ya, 7 sampai 8. Kemudian adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan ke depannya? Yang perlu ditingkatkan mungkin dari sayanya ya Pak. Dari sayanya yaitu untuk terus membantu siswa dalam mengeluarkan ide-ide, juga gagasan dalam pembelajaran untuk lebih mengaktifkan siswa gitu. Dan juga saya akan terus mengcover kebutuhan siswa yang beragam. Ya. Kemudian apa rencana Ibu ke depannya terkait pembelajaran di kelas dengan mengcover kebutuhan murid yang beragam? Dengan meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran kompetensi sosial emosional, sehingga membuka kesadaran siswa dalam menjadi termotivasi dan menjadi nyaman belajar di kelas. Ya. Kemudian terkait dengan waktu pelaksanaannya, kapan dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional? Biasanya saya merancang dulu dalam modul atau RPP, lalu diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Kemudian apa komitmen atau tanggung jawab Bu Salma dalam pembelajaran dalam kelas? Komitmennya dengan menerapkan pembelajaran ini, saya harapkan siswa memiliki karakter yang lebih baik lagi sehingga memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Oh ya baik. Ya, mudah-mudahan terpenuhi kebutuhan tersebut ya Bu ya. Amin, Bu Salma, ya terima kasih waktunya Bu Salma. Kita sudah melakukan percakapan pasca observasi setelah Bu Salma melakukan pembelajaran, dan kita sudah berdiskusi dalam percakapan pasca observasi ini, dan kita sudah mendapat hal-hal yang bisa menjadi pembelajaran untuk di hari kedepannya nanti ya Bu. Baik,
Terima kasih Bu Salma, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak apa kabar? Karena anak-anak tadi sudah belajar olahraga, terus setelah olahraga kita baru masuk belajar bersama di dalam kelas. Jadi mau tes nih semangatnya. Bisa? Bisa. Nyanyi dulu sama-sama, oke? Oke. Nyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Bisa dibaca? Bisa. Salah deh. Tentang cermin. Ada yang bisa baca di depan? Kita mau belajar apa sih? Kebaca kan? Abaikan saja tulisan yang salah ya. Cermin jembung. Silakan kelompok 3 bantu ibu baca. Pada cermin jembung, bayangan terlihat lebih kecil dan jauh. Selain itu, area Ibu bagiin ya. Kita suruh lihat-lihatan mata nih ceritanya. Kamu lihat yang terlihat. Ayo, lihat. Di sini ada alis. Alis fungsinya melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Kalau nggak punya alis, ingat nih dari kepala nih. Kepala lewatin jidat, kening, lewatin nih. Kalau nggak punya alis, los aja dia masuk ke mata. Perih nggak? Perih. Pol. Terus selanjutnya ada bulu mata. Siapa yang nggak punya bulu mata? Ada loh orang yang bulu matanya rontok. Ada. Jadi saking seringnya dia kucek-kucek mata, jadi dia rontok bulu matanya. Atau sering pakai make up mata, bisa rontok. Jadi bulu mata melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotoran. Contoh, kamu lagi di jalan atau lagi jalan kaki, itu kan banyak polusi. Kalau misalnya mata kita tuh suka refleks ya, kalau misalnya mau kelilipan tuh suka gini-gini loh. Terus tangan kita dengan enaknya ngucek-ngucek. Padahal jangan dikucek-kucek. Kalau dikucek-kucek makin kegores-gores dia. Next ada pupil. Apa sih pupil? bagian mata di tengah iris merupakan celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Pupil ya, bukan pupil. Pupil. Kalau pupil kotoran hidung. Jadi dia tempat masuknya cahaya di si pupil ini nih. Pupil itu dapat membesar dan mengecil. Selanjutnya ada iris. Iris adalah bagian mata yang berwarna, berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Ada yang warnanya banget. Terus, ini fokus gak sih? Kalian lihat ini fokus gak sih? Nah, ini lebih fokus kan? Ada yang namanya kornea. Apa itu kornea? Selaput bening yang melindungi bagian depan mata, berfungsi seperti jendela mata, yaitu tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Pernah dengar orang tua operasi katarak? Pernah. Tahu nggak operasi katarak itu apa sih? Jadi si korneanya itu ketutupan putih-putih gitu loh. Selaputnya itu tuh ketutupan putih-putih, jadi harus dibelek dulu si korneanya sehingga terus bisa disedot tuh putih-putihnya. Gitu. Jadi matanya melihat jelas lagi. Tuh namanya kornea. Lanjut, lensa. Berfungsi memfokuskan dan mengharuskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Berfungsi memfokuskan
Askana dan seperti Fabian adalah orang yang minus materi, benar sih minus. Artinya lensa matanya dia tidak bisa memfokuskan sendiri cahaya yang masuk, sehingga butuh bantuan lensa kaca mata atau lensa kontak lensa yang suka ada warna-warnanya itu loh. Next ada otot siliaris, tolong dibaca biar Nelska. Otot siliaris adalah otot yang di dekat lensa mengubah bentuk lensa mata. Paham sampai sini? Otot namanya juga otot, dia yang menggerakkan begitu loh. Paham? Next ada syaraf mata, baca bareng-bareng biar nggak ngantuk. Saraf ini meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap retina beserta warna dan menghubungkannya ke bagian transfusi otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang kita lihat. Jadi si otot ini, syaraf mata ini, dia yang meneruskan apa yang kita lihat, lalu dia kasih sinyal ke otak. Otaknya ngasih tahu, oh kamu itu lihat gunung, oh kamu itu lihat si Yusuf, oh kamu itu lihat si yang lagi ngobrol. Paham? Paham. Tuh, lensa mata saat berada jauh dan dekat, lensa mata akan berubah bentuk. Terlalu sering melihat objek dekat atau jauh dapat membuat mata lelah dan kaku. Mata lelah dan kaku. Jadi kalau kamu lihat HP nih, perhatikan. Lihat HP nih, contoh. Main HP sampai begini nih. Ini. Matanya bisa kaku, matanya bisa lelah. Sebaliknya, kalau kamu lihat yang terlalu jauh nih, sambil digini-gini, itu matanya juga bisa kaku, sehingga menyebabkan cacat mata. Paham nggak sampai sini? Saat benda kita lihat deket nih, si lensa mata kita tuh bakal tebel. Lensa mata kita tuh bakal menebal. Sebaliknya kalau misalnya kita lihat benda dari jauh, itu lensa mata kita tuh bakal menipis. Jadi gini. Gila, paham kan? Paham nggak? Paham. Nih, kamu lihat gambarnya sambil dipelajari. Next ada bagaimana kita lihat nih, proses melihat. Ada objek nyata. Lihat urutannya, objek nyata. Terus ke lensa. Ke Lensa. masa iya. Bukan ke pupil dulu. Dit. Kamu sambil lihat proses melihat, kita lanjut. Sekian materinya, silakan sambil anak-anak mengerjakan lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Oke. Bisa? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan sifat dan dikasih dengan amati nafas teman belajar dan nafas itu terlihat tanpa kalian mengetahui namanya pukis secara iris.
Pergi ke tempat terang di luar kelas, kemudian amati bentuk pupil ketika berada di tempat terang. Jawabannya adalah ketika di tempat terang, pupil akan semakin mengecil. B. Pergi ke tempat yang tidak terlalu